tiba-tiba mulai ada kejadian aneh-aneh nih yang datang. Katanya ada bau bekas jualan kita yang gak enak dan ganggu. Tapi ini janggal banget kalau emang kebetulan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Jalan-jalan ke pasar Senen, cakep. Pulangnya bawa coklat Dubai. Kenalan dulu dong sebelum demen. Cihuy. Gue Alifa yang paling aduhai. Anjoy. Bacot banget anjir skripnya. Piu-piu dulu dong guys, biar nggak tegang-tegang amat. Hari ini gue bakal bawain cerita horor yang bakal bikin lo ngeri-ngeri sedep guys. Ini pengalaman gue dan keluarga selama beberapa tahun dari gue masih kecil. Keluarga gue berkali-kali ngalamin kejanggalan dan jatuh bangun waktu punya usaha. Jadi cerita ini bermula waktu orang tua gue sebelumnya kerja di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut aja kota M. Dan kurang lebih udah 5 tahunan gitu. Nah, di usia gue yang ke-6 tahun, gue udah masuk SD. Dan orang tua gue mutusin buat pulang ke kota asal gue. Masih di provinsi yang sama sih, tapi cuma beda kota aja. Karena waktu itu rumah yang dibangun udah jadi dan lagi mau ngerintis usaha kecil-kecilan gitu. Alhamdulillahnya nih guys, dari hasil tabungan yang dikumpulin selama kerja di kota M, uangnya cukup buat buka warung. Nah, saat itu usia gue emang masih belia banget sih. Tapi udah bantuin buat jaga warung dari sore jam 6 sampai 4 subuh. Bantu ngorok sih kayaknya gue waktu itu. Selama 3 tahun berjalan, alhamdulillah usaha ortu gue ini berjalan dengan baik tuh. Sampai akhirnya, tiba-tiba mulai ada kejadian aneh-aneh nih yang datang. Jadi tuh, gak jauh dari warung jualan ortu gue, ada pohon asem yang ditebang separuh gitu. Tapi pohonnya tuh masih hidup sampai sekarang. Nah, waktu jualan, entah kenapa, pas hari Kamis dan mau azan maghrib, selalu ada aja orang yang kecelakaan. Dan kecelakaannya itu tuh yang sampai meninggal gitu. Itu juga pas banget selalu di depan pohon asem itu. Padahal kalau dipikir-pikir, jarak pohon asem sama jalan raya itu lumayan jauh. Tapi anehnya, setiap hari Kamis selalu ada aja kejadian yang ambil korban di depan pohon asem itu. Hari demi hari berlalu. Di tahun kelima, ortu gue disuruh pindah ke tempat lain sama pemilik tempat yang kita sewa itu. Katanya ada bau bekas jualan kita yang gak enak dan ganggu. Padahal kita gak pernah tuh buang minyak. Atau air cuci piring dibuang sembarangan tuh gak pernah. Udah gitu, setiap mau jualan atau selesai jualan juga kita selalu bersih-bersih. Pakai sabun dan wangi-wangian gitu deh biar gak bau. Ortu gue waktu itu gak ambil pusing tuh. Mereka cuma anggap kalau ya udah itu cuman ujian buat orang jualan aja. Akhirnya ya udah deh, pindah tempat lah kita. Ayah gue dapet tawaran tempat dari bapak-bapak gitu. Tapi tempatnya kayak kosongan, teras doang. Tapi sama ayah gue diterima aja, biar gak kelamaan libur jualannya juga kan. Terus tempatnya juga dirapihin sama ayah gue, disemen segala. Pokoknya bener-bener sampai rapih gitu deh. Jadi bisa dipakai buat jualan. Tiba-tiba ada hal yang tidak terduga guys. Di tempat lama ortu gue jualan itu, ada yang nempatin dan jualannya juga mirip sama jualan ortu gue. Nah, anehnya lagi, pas kita lagi lewat tuh baunya bener-bener kayak bangkai tikus. Tapi orang-orang yang beli di situ tuh rame banget. Gue sampai bertanya-tanya, ini orang pada nggak punya hidung apa gimana? Masa bau semenyengat itu bisa nggak kecium sih? Tapi ya udahlah ya. Lagi-lagi gue cuma mikir, mungkin itu emang udah rezekinya aja. Oke, kita lanjut nih. Cerita di tempat baru yang ayah udah rapiin tadi. Setelah semua pelanggan kita tahu kalau kita pindah tempat, mulai banyak lagi deh tuh pelanggan yang datang. Beberapa hari berlalu. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada kejadian laka lantas lagi di depan warung ortu gue. Dan hari kejadiannya pun juga sama nih, di hari Kamis dan sebelum azan maghrib. Dari anak kecil, bapak-bapak yang keserempet, mobil-mobil yang kacanya sampai pada pecah. Dari situ gue mikir, ada apa dah nih anjir? Kenapa kecelakaan ini selalu kejadian di hari Kamis dan sebelum azan maghrib? Kebetulan. Tapi ini janggal banget kalau emang kebetulan. Gak lama dari kejadian-kejadian itu, tiba-tiba pemilik tempat yang disewa sama kita nyuruh kita segera pindah jualannya. Padahal belum ada 2 tahun. Kita bener-bener seakan diusir. Padahal sebelum jualan sampai selesai, kita selalu bebersih. Gak pernah buang sampah sembarangan. Air listrik juga kita bayar sebelum waktunya. Tapi ini tiba-tiba disuruh pindah.
Pas ditanya, katanya mereka mau renovasi tempatnya. Aduh, ya mau nggak mau, kita harus pindah. Alhamdulillah, nggak lama dari itu kita udah nemu tempat baru lagi buat jualan. Tapi semuanya harus kita start dari awal lagi. Harus modal awal lagi juga. Singkat cerita, waktu itu gue udah SMP dan bantu-bantu ortu gue jualan. FYI, waktu itu gue juga punya adik. Umurnya masih 3 tahun. Dan dia suka kita ajak kumpul di warung juga buat jaga bareng. Nah, suatu hari, adik gue lagi di warung nih. Terus tiba-tiba dia nunjuk-nunjuk ke arah depan warung. Dan dia bilang gini, Ya, itu kok ada ibu-ibu rambut panjang di situ. Kenapa nggak kesini? Biar main bareng. Bacot kau bocil. Dia ngomong ke ayah gue kayak gitu. Pas ayah sama gue nengok ke sana, nggak ada apa-apa anjir. Dari situ adek gue langsung diajak pulang. Terus kalian masih inget nggak sama orang jualan di lokasi pertama yang tempat jualannya tuh bau bangkai? Orang yang jualan itu pindah anjir. Dia pindah ke tempat jualan ayah gue yang kedua. Tapi waktu itu ortu gue nggak mikir apa-apa. Cuman kayak mencurigakan banget gak sih? Long story short, jualan di tempat ketiga ini so far so good lah. Sampai suatu hari ada kejadian lagi nih di hari Kamis sebelum azan maghrib. Ada kecelakaan anak sekolah yang sampai meninggal di tempat. Dan kejadiannya tuh pas banget di depan warung ortu gue. Udahlah, di situ ortu gue udah nggak bisa mikir positif lagi. Karena kejadian itu selalu terjadi setiap hari Kamis dan sebelum maghrib. Pas balik dari warung, kita doa bareng dan sholawatan. Ditambah ayat kursi. Biar kita dilindungi dan terhindar dari kejadian itu lagi. Singkat cerita, ada kejadian yang lebih gong lagi setelah itu. Waktu ayah gue pulang beberes dan mau berangkat ke warung, tiba-tiba aja ayah gue matanya juling dan badannya kaku. Ayah jatuh ke lantai dan gak bisa jawab omongan gue. Dan gue yang panik langsung manggil tetangga buat bantu nolongin dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pas sampai di rumah sakit, ayah dinyatakan meninggal. Gue bener-bener shock. Gue bahkan gak bisa langsung merespon pernyataan itu. Gue diem dulu dan bengong. Berusaha buat mencerna apa yang baru aja terjadi. Gue baru masuk SMA loh padahal. Semua tetangga juga gak nyangka ayah meninggal tiba-tiba. Padahal mereka sempat interaksi sama ayah hari itu. Dan semua kelihatan normal-normal aja. Kalau kata pihak rumah sakit sih, ayah kena serangan jantung. Penyakit nomor 1 yang udah jadi penyebab kematian di Indo. Gue sedih banget. Tapi hidup harus berlanjut. Akhirnya, ibu sama gue yang lanjutin usaha. Di titik ini, kejanggalan-kejanggalan masih banyak yang muncul. Waktu itu, ceritanya gue habis pulang sekolah dan capek banget. Terus rebahan gitu kan buat istirahat di belakang rombong. Ternyata gue ketiduran. Gak lama dari itu, gue denger ibu teriak. Kayak, "Fa, minggir, Fa!" Gue denger dengan jelas suara ibu waktu itu. Tapi entah kenapa, gue gak bisa buka mata dan gerakin badan. Sampai akhirnya, ibu nyipratin air ke muka gue. Baru deh gue bisa sadar. Ternyata, ibu teriak kayak gitu karena ada ular hitam segede tangan lagi mondar-mandir di deket tempat gue tidur. Padahal tempat jualan kita tuh jauh dari area sawah. Lah itu ular datang dari mana bejir? Pas bangun, refleks lah gue langsung kabur. Terus ularnya juga kabur ke jalan raya. Tapi tiba-tiba ularnya hilang gitu aja dong. Padahal ekspektasi gue dia jadi ular geprek kek. Kan lumayan ya inovasi menu baru Nusantara. Kayak yuk. Nah, gak lama dari itu, pas ibu sama gue mau pulang jualan, tiba-tiba ada ular wailing yang jalan menuju ke arah gue sama ibu gue. Kecil sih, tapi tetap aja bikin ketar-ketir bro. Kita panik banget waktu itu. Sampai manjat tembok biar dia nggak bisa naik motor. Hah? Ularnya naik motor aja. Capek. Aduh, gue mau tengok dulu aja lah anjir. Kita panik banget waktu itu. Sampai manjat tembok biar dia nggak bisa naik. Dan akhirnya ularnya putar balik. Terus dia masuk ke dalam badan motor. BTW, motor yang ada di sana waktu itu ada 2. Yang gue pakai sama yang ibu pakai. Nah, dia masuk ke motor yang dipakai ibu. Pas di situ, ibu minta gue buat liatin siapa tahu ularnya pindah lagi. Apa malah bisa nyetir motor nanti. Ular racing, cok. Sementara ibu nyari orang buat bantuin bongkar motor dan ngeluarin ularnya. Gak lama dari situ, ibu udah berhasil tuh nemu orang yang bisa bongkar motornya.
Dan pas dibongkar, ular yang keluar tuh tiba-tiba udah jadi gede anjir. Kenyang makan oli kah dia? Masih kebayang-bayang ular nyetir motor anjir. Setelah kejadian itu, kita ngadain acara doa-doa biar gak kejadian lagi. 6 bulan dari kejadian itu, gue magang di Surabaya. Dan dapat kabar kalau adik gue lagi sakit. Gejalanya sih kayak sakit tipes. Tapi diperiksa sama dokter, hasilnya normal-normal aja. Sampai beberapa kali ganti dokter, jawabannya selalu sama. Hasilnya normal. Sampai dokternya bilang, coba kamu minum obat yang saya kasih dulu ya. Kalau nanti nggak ada perubahan, balik lagi ke sini. Oke lah tuh. Berselang 3 hari kemudian, ibu sama adik gue balik lagi ke dokter. Dan itu pas banget hari Kamis dan sebelum azan maghrib. Mereka cerita, katanya di jalan ada kecelakaan pas banget di depan mereka. Dan mereka nyaris kena. Adik gue untung refleksnya bagus dan berhasil menghindar. Singkat cerita mulu kagak kelar-kelar anjir. Singkat cerita, seiring bertambahnya usia ibu gue, akhirnya kita mutusin buat cari tempat baru yang lebih nyaman. Alhamdulillah, kita dapet tempat baru yang lokasinya juga gak jauh dari tempat sebelumnya. Dan lo tau gak? Banyak orang yang rebutan mau ambil lapak jualan bekas ibu gue. Dan yang dapet tuh malah si orang itu lagi. Yang waktu itu jualan di tempat lama ortu gue pas masih ada ayah. Dan jualannya juga plek-ketiplek sama kayak ibu. Lanjut di tempat baru nih. Selama 3 bulan, ibu gue bener-bener diuji. Penjualan kita bener-bener gak laku. Pemasukan gak bikin balik modal. Dan yang anehnya lagi, banyak customer kita yang bilang, kok lama gak jualan sih bu? Padahal kita selalu di situ setelah pindah dan jualan terus. Kita gak pernah tutup loh. Terus ada satu orang yang beli lauk kita nih. Setelah orang itu pergi, ada ibu-ibu yang bilang, hati-hati loh bu, kalau dia beli jangan dikasih. Soalnya dia suka main ilmu hitam. Terus kata ibu, masa iya sih bu? Orangnya baik loh bu. Masa sih dia suka main gitu-gituan? Terus fakta lainnya yang kita tahu juga, si orang yang dibilang suka make ilmu hitam itu tuh punya anak berkebutuhan khusus juga. Si ibu pelanggan ini pun jawab, udah banyak bu yang jadi korban. Dari tampangnya mah emang baik bu, tapi baik-baik gitu ilmu hitamnya juga kuat. Ntar takutnya makanan ibu kena. Tetangga saya ada yang ngalamin soalnya. Dari situlah kita coba buat tetap tenang dan berdoa supaya kejadian itu nggak menimpa keluarga kita. Nah, ternyata apa yang dibilang pelanggan gue itu terbukti di besok harinya pas kita lagi jualan. Pas kita mau berangkat ke warung, kita ngecek lauk yang udah kita masak kan. Dan ternyata semuanya itu bau bangkai. Udah gitu banyak belatungnya. Udah gitu pas kita cek tumpukan lauknya buat nyari tahu dari mana asal si belatung ini, ternyata ada di bagian tengah tumpukannya itu. Dan di situ juga ada tanah coklatnya. Terus di selip-selipan lauk lainnya juga ada bunga kering dan aroma wewangian. Gila, ini yang ngirim-ngirimin ginian takut banget keluarga gue jadi kaya apa gimana sih anjay? Dari kejadian itu kita berdoa semakin banyak dan ibadah makin sering. Kita serahin semuanya ke Tuhan sebagai pencipta semesta. Karena kita tahu yang paling kuat di alam ini ya cuma Tuhan. Anjay. Selang seminggu setelah kejadian itu, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sebelum azan maghrib, rentetan kejadian muncul. Kamis ada tabrakan di depan warung sampai motornya hilang kendali dan tiba-tiba ditemuinnya di bawah jembatan beserta korbannya. Jumat ada motor gede kesenggol truk dan kelindes. Terus pengendaranya meninggal di tempat. Sabtu ada anak kecil yang tanpa pengawasan orang tuanya tiba-tiba nyebrang dan keserempet motor. Yang ini luka-luka lecet aja sih bagusnya. Dan hari Minggu ada orang habis pulang beli lauk kita, tabrak truk dan tewas di tempat. Nah, Seninnya, sebelum azan maghrib juga, kita dikabarin kalau anaknya, yang maaf, disabilitas itu, meninggal dunia. Dan kabarnya yang kita dengar juga, anaknya itu ternyata digunakan sebagai alat untuk menyerang orang yang mana kalau ilmunya udah nggak mempan, anaknya yang akan diambil dari praktek ilmu hitam yang selama ini dipakai. Dan terbukti, saat itu anaknya meninggal. Dan merembet ke kesehatan ortu mereka juga yang menderita penyakit aneh. Mereka juga ternyata punya usaha yang kata orang rasanya udah aneh banget. Dan sekarang udah sepi. Semenjak kejadian itu, alhamdulillah kejadian sebelumnya yang pernah terjadi sampai detik ini udah nggak ada lagi. Jualan ibu juga alhamdulillah makin banyak pelanggannya. Dari sini gue belajar,
Gue ngeliat gimana usaha orang tua gue yang naik turun gitu hebatnya. Tapi mereka nggak pernah nyerah. Bahkan nggak pernah tuh kepikiran buat balas perilaku buruk orang lain. Mereka benar-benar tawakal dan berserah diri aja kepada Tuhan. Karena tahu, cuma Tuhan satu-satunya pertolongan yang paling kuat. Semoga teman-teman yang dengar ini dijauhkan dari hal-hal mistis yang bisa merugikan atau bahkan mencelakai kalian ya. Jangan lupa terus ibadah dan berserah diri. Semoga hari kalian baik terus ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!